sensi kayaknya. Oh iya, bukan. Karena kami dibayar harus dengan mulut. Oh iya, sama. Kalau mulut kami tidak bekerja, dompet itu tidak akan masuk. Masuk akal. Iya. Kan yang kita jual hanya gombalan buaya biasa ya. Masuk enggak juga hajar pokoknya kan. Tapi di sini berapa lama? Nanti hitung. Saya sebenarnya penugasan sampai tahun depan. Jadi cukup lama sampai. Nanti nggak pulang ke Medan dulu nggak kan? Saya tinggal stay-nya di Bangka sebenarnya. Oh, stay-nya di Bangka. Di Bangka. Jadi Bangka Belitung ya suka-suka saya mau balik ke Bangka kapan, tinggal terbang lagi ke sini. Karena saya rumah BUMN itu bukan hanya di sini, tapi saya handle rumah BUMN di Bangka dan Belitung. Di Bangka itu ada 4 rumah BUMN. Oh. Tapi karena saya mantan, karena saya dari PT Timah dan PT Timah tuh punya rumah BUMN di Belitung, makanya saya ditugaskan di Belitung. Tapi esensinya dari kementerian saya ditugaskan di Bangka dan Belitung. Jadi di Bangka itu ada 4 rumah BUMN dari perbankan lainnya, BNI, BRI, Telkom, BTN. Tapi karena saya dedikasi ke Timah, makanya saya stay-nya di sini. Oh, di Tapi Belitung kalau sini ya? Pak, kita ada butuhnya ya, tinggal terbang cus. Woi, enak kalau punya sayap sendiri. Ya kalau nggak sayap tinggal berenang lah naik kapal. Bayangin aja langsung ya. Kapal. Berarti mobilitasnya luar biasa ya berarti ya? Dibilang mobilitasnya biasa atau luar biasa tergantung event. Jadi kalau emang lagi sepi event, ya paling saya stay di sini. Tapi kalau di sana lagi ada event, ya di situ. Tapi prioritas saya adalah di sini. Di sini prioritasnya. Prioritinya sih. Oke, belum ada rencana mau balik lagi ke Bangka. Ini udah. Ini kan baru landing nih. Baru landing. Belum ada rencana. Oke, berarti masih lama ya. Kalau bosan di sini besok ya pulang lagi. Jangan bosan dong. Mari kita bikin suasana nggak membosankan, biar betah ya. Fleksibel lah saya kalau di sini, Pak. Karena kebetulan kan tiket nggak mahal juga kan, jadi kayaknya lumayan lah ya. Cuman baru di doang yang bilang nggak mahal. Oh gitu ya? Iya dong. Karena biasanya beli ke Jakarta kan lumayan nyesek tuh. Iya, bukan lagi. Oke lah, paling pepet naik kapal. Tapi di kapal sekarang berapa ya harganya ya? Kemarin sih VIP itu 310 kalau nggak salah. Wah, zaman dulu 100-an saya. Zaman dulu. Saya itu juga pertama naik kapal gara-gara tiket full. Dan saya punya agenda di RB, dipaksain naik kapal. Untung dapat masih tiketnya. Wah. Kalau nggak kayak gitu saya nggak merasakan naik kapal. Waduh. Tapi enak-enak juga sih sebenarnya. Karena cuma sebentar, cuma berapa jam? 4 jam ya? 4 jam nggak sih? Berapa jam sih? 5 jam, 6 jam. Jadi kalau berangkat dari Bangka itu jam 1, nyampe sini tuh 7:30. Wih, lama ya? Iya, lumayan kan? Lama ya, Bu? Lumayan lah ya. Encok kali itu. Tapi karena saya suka pantai sebenarnya, jadi enjoy aja. Karena kan nggak melewati yang begitu luas gitu. Jadi fun aja sih sebenarnya. Asal jangan ada yang mabuk aja deket saya. Nah kemarin tuh kan mabokan nggak? Saya nggak mabokan. Tapi kemarin tuh kan ombaknya gede, terus kapalnya full, banyak ibu-ibu yang apaan tuh? Nggak kan mabuk semua gitu. Iya. Dan full, saya nggak bisa move kemana-mana, mau ke belakang penuh, mau ke luar penuh, mau ke sini penuh, jadi paksa saya mendengarkan perperangan antara yang mual di sini sama yang mual di sini. Iya, itu kan punya tone yang merdu lah, nanti menciptakan sebuah lagu. Dan aromanya begitu, baru suka luar biasa. Jadi ternyata dengan mobilitas yang luar biasa, juga dengan pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan ya. Benar. Jadi kita udah mulai. Udah dari tadi. Kok saya santai banget ya? Iya, makanya kita memang bikin sesantai-santainya, biar nggak terlalu kayak diwawancara, kayak di mana gitu kan. Jadi biar unek-uneknya keluar, say. Kalau ngomong traveling, saya hobi traveling. Oh ya? Yes, sejak saya kapan? Mungkin sejak kuliah ya. Kebetulan saya kuliah di Jakarta. Nah, kebetulan awalnya saya bukan anak traveling, anak rumahan. Dengan background saya sebagai seorang anak tunggal. Oh iya. Di kamar tuh jadi lebih PW dibandingkan keluar. Agak kontras ya? Iya. Iya. Tapi lingkungan membawa saya ke jalan yang berbeda. Jalan sesat menghabiskan uang dengan cara traveling. Kok bisa sih? Kebetulan saya dapat teman-teman yang hobi traveling tanpa ada plan. Oh, siap. Jadi kalau ngomongin mau nggak mau, kadang saya nggak mau. Tapi karena udah masuk dalam perkumpulan itu, kalau satu nggak ikut, semua nggak ikut. Iya. Nggak mungkin kan, bottom neck dari saya. Gara-gara lu nih, kita nggak ikut nih, nggak mungkin. Jadi udah deh, ikut. Jadi
Ya mulai dari pertemanan, pergaulan dan sebagainya, akhirnya mulai menikmati traveling tanpa ada perencanaan yang jelas. Jadi apa ya? Dibilang backpacker nggak juga. Tapi saya memang lebih suka traveling tanpa ada perencanaan. Maksudnya gini, kalau saya berangkat ke Jakarta tuh saya nggak usah harus cari tiket dulu deh, nggak usah cari hotel dulu deh, nanti dulu sampai sana dulu. Iya. Kalau saya stay 3 hari, ya udah besok nanti aja cari lagi hotel di mana. Kecuali misalnya daerahnya memang minim fasilitas. Fasilitasnya, itu betul. Saya akan well prepare. Tapi misalnya ke kota-kota besar, Jogja, Jakarta, saya nggak pernah tuh, kalau saya betah di sini, oke, saya tinggal extend lagi. Kalaupun nggak, tinggal move, pindah lagi. Besoknya mau tinggal di mana besok? Belum tahu. Pindah lagi. Tapi waktu itu belum bekerja ya? Belum. Makanya masih fleksibel. Masih dunia anak mahasiswa yang tinggal telepon, mau beli buku. Padahal lagi di kereta, mau beli tiket kereta nggak bisa pulang. Karena nggak ada uang jajannya. Kacau. Tapi itu cerita dulu lah ya. Cerita dulu yang kadang-kadang biasanya ceritanya dulu tuh sangat dirindukan, ya nggak sih? Oh sangat. Ya, sekarang mau ketemu temen aja tuh susah banget ya. Karena apa ya? Semakin kita dewasa, circle kita akan semakin kecil. Yes, betul. Dan apalagi fokusnya kan mungkin ada beberapa yang sudah memiliki keluarga. Bener. Jadi yang namanya kalau teman udah punya keluarga kan pasti kita udah beda ada lah. Prioritinya udah berbeda. Jadi kadang kalau mikir sekarang, apalagi kalau ketemu ngobrol sama anak mahasiswa, duh enak ya kembali ke dunia mahasiswa. Pengen deh. Jadi teman-teman kalau bilang mahasiswa bilang saya pengen cepat lulus. Nggak tahu mereka. Iya, nanti ada masanya kalian akan merindukan itu semua. Jadi nikmati setiap prosesnya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu sekarang ya paling ke kontaknya paling ya WA, say hi lah ya. Say hi gitu ya. Atau kalau lagi benar-benar yang kebetulan di kota itu ya. Itu enaknya sih kalau kita punya temen di berbagai kota tuh jadi kebetulan saya di sini nih. Oke, numpang ya. Iya. Berarti semuanya serba kebetulan lah pokoknya. Kebetulan. Serba kebetulan. Oke, sampai akhirnya sekarang membawa ini mau dipanggil Om aja ya. Sugar Daddy. Saya kelahiran di atas tahun 2000 kok Kak, jadi bisa panggil kakak aja. Masa iya? Kayaknya nggak nerima banget ya. Masa iya? Nggak terima gue. Nggak terima gue bener. Masih mendukung nggak ya fisiknya untuk dibilang umur? Tapi dengan apa? Dengan body language-nya, dengan gaya berbicaranya memang ya tahun 2000-an. Bisa aja. Ada nyamuk. Tapi untuk di rumah BUMN sendiri udah berapa lama sih? Rumah BUMN saya sih secara officialnya itu per Agustus. Kebetulan tahun ini. Yes, tahun ini di 2023. Nah, kenapa bisa bergabung di rumah BUMN juga kebetulan. Ini misteri ilahi ya. Ada langsung kalah channel TV ya, misteri ilahi. Bener. Saya background saya kalau boleh curcol sedikit lah ya. Boleh banget. Jadi background saya itu psikolog sebenarnya di bidang industri organisasi. Ya, sebelumnya saya tuh berkecimpung di dunia HRD lah, bahasa. Ya memang arahnya memang kecil semua ya rata-rata ya. Jadi saya hampir 11 tahun berkecimpung ngurusin people and people gitu ya. Nah kebetulan saya juga nggak tahu, mungkin ya tadi karena mungkin kesempatan dan kesempatan lah kalau saya ngomong sih, diberikan kesempatan untuk ikut seleksi. Jadi saya nggak langsung gujuk langsung, udah nanti kamu tugasin rumah BUMN ya enggak. Jadi kita ada program seleksi. Itu sebenarnya saya ikut seleksi di bulan Januari, awal Januari. Tahun ini ya, 2023. Saya juga nggak tahu itu kenapa nama saya masuk dalam seleksi. Kebetulan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada namanya talent mobility, kemudian ada talent pool yang menyeleksi para talent untuk diikutkan dalam sebuah program atau misalnya penugasan dan sebagainya. Nah, waktu seleksi itu saya nggak tahu nama saya masuk ke dalam itu. Tiba-tiba masuk. Kebetulan pertengahan Januari ada surat undangan ikut seleksi nih. Acara namanya tuh Bootcamp Rumah BUMN. Kebetulan diadakan di
Bogor lah gitu. Iya. Apaan nih bootcamp? Aduh, ya masa camping lagi udah segini ikut camping. Iya, dalam pikirannya ya. Aduh, udah mulai, aduh apaan lagi. Ya, orang pikirnya seperti itu. Apalagi saya lihat agendanya 3 hari. Oh. Wah, oke nih. Pas hari pertama tuh, sebelum pas dapat undangan tuh langsung, ini apa sih? Kebetulan dari perusahaan kita ada dikirimkan 4 orang. Iya. Ada 4 orang dikirimkan sana, pada teleponan tuh, ini acaranya apa? Sama, gue juga nggak tahu apa gitu. Terus ya sudah, kita akhirnya ikutin prosesnya. Acara bootcamp itu diikuti beberapa BUMN. Kita kebetulan waktu itu 30-an peserta lah dari beberapa BUMN. Hari pertama seru karena kita ketemu banyak orang dan sebagainya. Akhirnya kerjasama dan sebagainya. Akhirnya melalui beberapa tahap, jadi bootcamp, kemudian kita ada interview. Selama bootcamp itu kita diawasi oleh beberapa penilai, asesor, kemudian psikolog dan sebagainya. Setelah 3 hari kita kembali lagi kerja seperti biasa. Habis itu kita dijadwalkan interview dan sebagainya. Sampai di bulan 5 baru teman-teman yang lulus adalah sekian orang. Iya. Tapi penugasnya kita belum tahu. Di Juni, Juli, baru kita nanti kita persiapan untuk kick off dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi proses saya masuk rumah prosesnya lumayan ya. Lumayan dan ya tadi emang not plan gitu. Semuanya memang mungkin jalan ceritanya seperti itu. Tapi masuk dalam rumah BUMN ini bukan sesuatu yang gujuk langsung kamu ditugasin sini, tapi kami saat ini melalui tahap seleksi. Dan kami kebetulan angkatan kedua di kementerian. Jadi sebelumnya itu ada angkatan pertama, kemudian yang kami ini baru angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua ya. Oh, keren ya. Sampai akhirnya tibalah di Belitung. Ditempatkan di Belitung karena rumah BUMN ini nggak cuma di Belitung. Kebetulan kalau kita ditugaskan dari kementerian itu bukan kalau dulunya gini, batch 1 itu rumah kita panggilannya CEO dan CFO muda rumah BUMN. Siap. Jadi berat nih ya. Beratnya ya. Kalau mau namanya keren gitu ya. Luar biasa ya langsung. Challenge-nya juga seru nih. Di suratnya itu kita emang bukan menaungi satu rumah BUMN, tapi kita mengawasi seprovinsi yang kita naungi yang ditunjuk dari perusahaan masing-masing perwakilan. Jadi misalnya saya membawa salah satu instansi perusahaan BUMN. Nah, saya akan ditugaskan di wilayah itu, tapi bukan hanya mengurusi satu rumah BUMN itu. Jadi satu provinsi itu. Jadi misalnya saya kebetulan ditugaskan di Bangka Belitung, ada 5 rumah BUMN. Kalau teman-teman yang kalau di Jawa Tengah tuh ada 16-17 rumah BUMN. Wow. Kemudian kalau yang di Medan mungkin ada sekitar 7 atau 8. Jadi setiap provinsi itu beda-beda. Nah, kalau ditanya rumah BUMN itu apa? Jujur saya juga awalnya apa sih ini sebenarnya? Karena first ya. Iya, karena kita bukan dunia kita sehari-hari. Jadi yang kita tahu tuh ya ini apa sih? Jadi kami pun belum dapet ya. Terus kita mau ngapain gitu ya? Enggak, itu kan tapi kan udah berapa bulan ikut seleksi loh. Ya, masih bertanya-tanya. Di seleksi itu kita hanya dinilai secara leadership-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Jadi lebih as a personality and potensi kita. Jadi itu yang terus ketika pengumuman rumah BUMN bentuknya seperti apa kita juga nggak tahu gitu. Kalau saya mungkin tahu lah karena sering lewat ini namanya rumah BUMN. Udah pernah lihat lah ya. Lihat, tapi apa sih esensinya? Terus kita mau ngapain? Kita jaga rumah gitu. Jaga rumah. Terus mau diapain gitu. Jadi awalnya kebingungan gitu. Tapi setelah itu kita ada belajar lah, kunjungan, kemudian sharing sama teman-teman rumah BUMN yang lain. Oh, rumah BUMN itu gini loh prosesnya, bla 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 bla. Kemudian minta inilah sharing dari teman-teman. Biasanya rumah BUMN ini dinaungin oleh TJSL atau lebih dikenal dengan CSR. Jadi teman-teman CSR, gimana sih RB ini apa sih maksudnya? Oh gini. Oke, tapi dari yang ini tugas kalian adalah gimana cara yang sudah eksis seperti ini harus teman-teman kembangkan. Itu challenge ya. Sampai sekarang pun kalau ditanya konsep rumah BUMN seperti apa sih, kita juga lagi trial and error untuk mengembangkan itu. Jadi kita masih mencari polanya seperti apa sehingga kita tahu nih esensinya apa.
Iya, karena pertama kali aku mampir tuh ke rumah BUMN ya. Waktu itu memang ada kenalan, tiba-tiba di situ. Jadi tak pikir itu tempat oleh-oleh ya. Awalnya gitu kan? Awalnya iya, serius. Saya pikir malahnya bukan tempat oleh-oleh, tapi tempat pajangan untuk inilah, kalau ada tamu dari luar, iya, gitu etalase, UMKM di Iya. Belitung seperti apa. Saya pikir gitu juga pertamanya. Awalnya begitu kan, langsung celingak-celinguk kan. Wah, apa nih oleh-oleh apa nih? Bingung Iya, kan? bener. Ternyata Jadi, itu ya. sama. Jadi saya pertama masuk ke BUMN, ini etalase atau kita bisa belanja atau apa sih sebenarnya? Iya. Awalnya gitu kan. Oh, yes, karena belum ada yang menaungi secara kontrol fungsinya, ini mau diapain. Okay. Nah, sebenarnya rumah BUMN itu fungsinya apa sih? Pilar utamanya rumah BUMN itu yang pertama mengembangkan UMKM. Yes, itu yang pertama ya. Pertama itu yang paling penting itu mengembangkan UMKM. Jadi rumah BUMN ini adalah wadah dari salah satu BUMN atau lintas kolaborasi untuk memberi ruang para UMKM berkembang. Gitu. Pengembangan UMKM itu bisa melalui pelatihan. Jadi kita panggil UMKM, oke Ibu, bagaimana how to brand-nya, how to manage sebuah usaha, bagaimana menata misalnya anggaran dan sebagainya. Nah, kita bisa kasih pelatihan. Kemudian, kayak itu yang terjadi beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ya, digital marketing ya. Bener sekali. Sepertinya kakaknya update dengan berita-berita. Ya, begitulah ya. Kita harus bisa mengincar soalnya ya. Apa yang menjadi incaran kita. Bener. Jadi kayak digital marketing terakhir karena kita melihat bahwa tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita masuk dunia e-commerce. Yes, of course. Karena sekarang udah memang tren. Benar. Kalau hanya mengandalkan pameran, itu kan situasional dan period. Ada waktu-waktu tertentu saja. Tapi tantangan sekarang kan kita nggak bisa pungkiri bahwa e-commerce itu sangat memberikan pengaruhnya kesempatan. Luar biasa. Selama kita bisa masuk. Nah, tantangan para UMKM adalah UMKM ini kan digauni oleh para ibu-ibu. Langsung tahu tuh. Sudah sangat tahu. Yang kalau dia bilang, gimana sih buka WA? Nah, kita mulai tahu, ya Ibu, sabar dulu Ibu. Nah, itulah yang menjadi buah pemikiran kita, kayaknya kita butuh memberikan workshop khususnya untuk para UMKM ini, bagaimana mereka bisa mengemas barang dagangan mereka untuk masuk dunia e-commerce. Jadi itu salah satunya. Jadi pengembangan UMKM. Yang kedua, rumah BUMN itu sebenarnya adalah working space. Working space itu apa ya? Siapapun bisa menggunakan rumah BUMN itu untuk kerja nih, untuk rapat dan sebagainya. Bisa menjadi working space nih. Termasuk podcast. Kita ini rumah BUMN, kita mau podcast di rumah BUMN, monggo silakan. Oke, nanti kita ini ya episode yang berikutnya bisa kita angkut beberapa perangkat ya kan. Siap, rumah BUMN selalu open. Nah, itu yang kedua. Jadi kita working space. Working space buat siapa? Siapa aja. Misalnya ya tadi para content creator yang ingin berkolaborasi, monggo silakan. Yes, terbuka ya. Bayar nggak? Kita nggak. Jadi rumah BUMN itu tidak mencari profit. Nice. Jadi karena apa? Karena tadi tujuan utama kita adalah rumah ini dibangun untuk mengelola program CSR. Program CSR. Ya, betul. Jadi kita nggak, profit yang kita dapatkan itu hanya untuk balik lagi ke pengembangan. Oke, dapat. Jadi kita nggak, nanti sewa ya di situ. Iya. Ya kalau mau ngasih sponsor ya silahkan gitu. Boleh, ya. Tapi kalau harga sewanya enggak, kita nggak cari profit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah millennial community. Rumah BUMN itu berharap bisa menggandeng para komuniti milenial. Masih milenial? Belum. Masih, enggak. Udah sangat milenial. Gen Z ya. Not milenial tapi Gen Z ya. Campur-campur sih. Masuk ke alam mana aja deh. Sini bisa. Nah, jadi salah satunya kita mau menggandeng komunitas milenial. Komunitas milenial apa? Saya kemarin bertemu beberapa komunitas lah. Jadi ada komunitas ini, komunitas itu, komunitas. Yuk kita ke kolaborasinya apa? Ya bisa aja anytime anywhere aja, kan kita open space, kita working space, mau menggunakan ini tempat
tempat ngobrol, bahas apa yang ingin kita lakukan, monggo, Rumah BUMN is open. Ya. Ya, gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita menjadi salah satu satgas bencana jika terjadi, benar-benar nggak terjadi gitu ya. Tapi kalau jika terjadi bencana dan sebagainya, tegang nih. Kalau Rumah bencana BUMN tegang. bisa menjadi pusat untuk satgas bencana. Oke. Perwakilan dari BUMN ataupun dari kementerian dan sebagainya. Itu yang Oke, keempat. bencana kayak gimana tuh misal? Ya, kayak misalnya apa ya? Saya mau takut menyebutin mudah-mudahan akan terjadi gitu. Amit-amit Misalnya dah. banjir, kemudian Oke. ada kebakaran dan sebagainya. Nah, terus jadi posko, bentuk bantuannya posko. Jadi kita nggak di Rumah BUMN tuh nggak punya dana. Karena Tapi program kita punya tempat gitu kita ya. punya tempat, kita bisa mengkoordinir. Oke, siap. Jadi kita akan mencoba menggandeng pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi dan Rumah BUMN bisa siap menjadi poskonya. Mantap. Gitu. Itu yang keempat, dan kelima itu ya standarnya BUMN, yaitu penyaluran bantuan, KUR dan sebagainya. Nah, itu salah satunya untuk para UMKM. Jadi Rumah BUMN itu bukan hanya tempat jualan oleh-oleh gitu. Waduh, saya ya, Bu. Iya. Jadi kompleks gitu. Nah, bagaimana mendesain fungsi Rumah BUMN sekompleks itu ya, kita butuh sinergi kolaborasi. Kita butuh branding ke teman-teman yang di luar bahwa Rumah BUMN ini open, bukan hanya untuk para tamu tanda kutip yang tamu-tamu dari luar ya, dari wisatawan perusahaan atau apa gitu, tapi warga sekitar yang mau cari oleh-oleh atau cari makanan, cari cemilan, atau hanya pengen ngobrol-ngobrol, main-main, cari inspirasi, kita selalu terbuka untuk itu. Wow. Sangat dermawan kan? Sangat sekali ya. Jadi kita tunggu kehadiran teman-teman semua. Always besok sore ya. Podcast ya. boleh? Boleh. Tiap hari. Kalau udah tiap hari ini agak pusing nih ya. Tapi udah berapa banyak nih UMKM yang sudah bergabung? Itu didata nggak? Oh iya, tetap terdata dong. Ya? Karena itu akan kita laporkan ke namanya, di kita tuh ada namanya web Rumah BUMN. Jadi kita bisa mendata Rumah BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk di Rumah BUMN Belitung, saat ini yang sudah bergabung dalam arti bahwa produk-produk mereka itu dititipkan di Rumah BUMN. Oh, oke. Jadi ada beberapa UMKM yang mereka nggak menghasilkan produk, seperti misalnya mereka peternakan, kemudian pertanian, perikanan. Kan nggak mungkin ikannya dijual ke Rumah BUMN kan, atau perkebunan kelapa sawitnya mungkin dibawa ke Rumah BUMN, nggak mungkin kan. Kalah pabrik sawit. Kalau hasilnya 1 ton 2 ton boleh gitu ya. Ikut saya. Harap gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah terdata di kita yang memberikan produk di kita tuh ada sekitar 30 sampai 35 UMKM. Khusus untuk yang produknya ada yang di produk, dalam. Yes. Tapi kalau di luar itu angkanya cukup banyak. Dan Rumah BUMN Belitung tuh spesialnya adalah kita lintas kolaborasi antar BUMN. Kalau biasanya Rumah BUMN yang lain itu just hanya mengkoordinir UMKM yang ada di BUMN tersebut. Nah, khususnya untuk di Rumah BUMN Belitung, kita lintas kolaborasi untuk UMKM semua BUMN yang ada di Belitung. Jadi contohnya Rumah BUMN Belitung itu ada Timah, PT Timah, kemudian ada PT Angkasa Pura II, kemudian ada PLN, ada Garuda, ada Bank BRI, itu semua produk-produk masuk ke kita. Jadi kita sudah mensinergi kolaborasi lintas BUMN, bukan hanya satu BUMN, tapi kita sudah berkolaborasi. Dan ketika kita mengadakan acara, kita menggandeng semua. Oke, siap. Proposal masuk. Malah kita yang mau ngajuin proposal. Siap. Berarti nanti kita bisa kolaborasi ya, karena kita juga punya program UMKM sih. Cocok. Nanti lo belakang ya. Banyak yang denger ini. Iya. Wah, yang di luar sana yang punya boleh lempar lah sini ya. Lempar yang memberikan kita sponsorship, silakan gitu ya. Tapi sejauh ini Rumah BUMN sendiri mendapatkan ini ya, positif lah, pandangan positif lah dari masyarakat. So far cukup positif saya melihat gitu. Dan kita pun selalu mencoba untuk selalu memperkenalkan bahwa ada Rumah BUMN di sini. Iya. Contohnya seperti apa? Ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara umum ataupun secara dari instansi pemerintah dan sebagainya, kita akan coba berusaha untuk ambil bagian.
Oh. Jadi contohnya misalnya kemarin kita ada City Walk ya di Belitung, pas kehadiran Pak Sandiaga, kita juga ambil bagian. Dapat juga ya. Kita ambil bagian untuk ya berjualan, kemudian bikin stand dan sebagainya. Tapi kalau untuk ini kan BUMN ya. Nah, di sini kan kita punya dinas nih. Itu ada bentuk kolaborasi kerjasama atau gimana? Bener, kerjasamanya dalam arti apa ya? Dua-duanya ini satu kepentingan. Yaitu bagaimana kita mengembangkan UMKM ini. Iya, merangkul mereka-mereka ini ya. Dari sudut pandang apapun, tujuan kita satu, mengembangkan bagaimana UMKM di Belitung itu, kalau bahasa kerennya naik kelas, mereka mandiri dan sebagainya. Iya. Kita coba untuk mengkolaborate dengan beberapa instansi. Makanya kemarin ketika kita mengadakan workshop, kita mengundang semua pemerintahan. Jadi bukan dihadiri Pak Wakil Bupati, kemudian dari Belitung Timur juga hadir, dari Dinas Koperasi, kemudian sebagainya. Kita mengundang para beliau sebagai bentuk kolaborasi bahwa ada rumah BUMN di Belitung dan kita open untuk kolaborasi. Dan itu terjadi ketika City Walk 2 minggu, 3 minggu yang lalu terjadi. Kita berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk bikin pameran stand di acara tersebut. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita berkolaborasi lagi. Oh iya dong, kita harus sering-sering berkolaborasi untuk melahirkan generasi muda. Iya, bukan anak ya. Iya, anak UMKM tadi. Iya, ini panjang nih ceritanya. Panjang ceritanya. Berarti kan misalnya nih dinas sendiri itu dinas koperasi ya. Dinas UMKM ya, itu kan punya database sendiri. Berarti rumah BUMN punya database sendiri itu sama ya berarti sebenarnya. Kalau ngomong sama belum tentu. Belum tentu. Jadi kan dari dinas juga punya program sendiri nih. Iya. Nah, dari rumah BUMN juga ada program sendiri. Apakah dua-duanya sama ya belum tentu gitu. Tapi dinas kolaborasi kita bukan di siapa sih UMKM-nya, bukan itu. Iya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk UMKM ini? Oke. Jadi ini yang harus kita garis bawahi ya, yang salah kaprah. Maksudnya UMKM dinas pemerintahan mungkin atau dinas UMKM ya mereka akan punya program sendiri, kita pun ada program sendiri. Tetapi programnya kita bukan lomba siapa sih program yang terbaik, bukan tentang mencari yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi supaya UMKM di bawah naungan siapapun itu bisa naik kelas. Siap. Jadi ketika kita ada event, kalau memang dari instansi atau dinas UMKM, kita mau menitipkan, monggo kita open untuk itu. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa kita bukan mencari profit dan sebagainya, tapi kita mau bagaimana mengembangkan UMKM yang ada di Belitung. Oke, mantap. Gitu. Dapat bungkus karena ini kemarin itu masih ini ya mungkin sebagian dari yang di luar sana yang awam masyarakat masih bingung ini kemana bingung nih ke dinas atau ke rumah BUMN kan takutnya nanti salah kaprah ya salah pengertian tapi kalau sudah dijelaskan udah enak kayak gitu. Intinya kalau rumah BUMN itu adalah rumah naungan mewakili para BUMN. Gitu. Siap. Tapi apakah ada korelasi dengan dinas terkait itu kita pasti akan tetap berkolaborasi, tetap bersinergi. Kalau misalnya yang sering dilakukan kalau dinas ada kegiatan pasti akan melibatkan rumah BUMN. Dan rumah BUMN ketika ada kegiatan pasti akan melibatkan itu. Karena tadi kita nggak lomba siapa yang paling jago. Mantep. Gitu. Tapi bagaimana kita punya kontribusi untuk mengembangkan UMKM. Iya, luar biasa. Karena yang paling jago itu hanya ayam jago. Oke, thank you ya sudah mampir. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi untuk podcast di episode yang berikutnya. Mungkin you. lebih ger lagi. Siap. Oke.